Peradaban Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya beliau berkata, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunyahu aw imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini menerangkan kepada kita betapa pentingnya niat di dalam setiap amal seorang muslim. Setiap amal yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita kerjakan, maka Rasulullah SAW mengharapkan agar supaya kita berniat, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pentingnya niat dalam kehidupan setiap muslim. Bahkan dalam ungkapan yang lain, Rasulullah mengatakan apabila suatu amal tersebut tidak disertai oleh niat, tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi itu hanya bisa memberikan suatu manfaat bagi kita di kehidupan dunia, tetapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Niat itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melaksanakan suatu perbuatan itu kita niatkan bukan karena Allah. Memang kita akan bisa dapati, bisa akan kita raih apa yang ingin kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tetapi yang kita harapkan di sini adalah kerjaan tersebut atau amal yang kita lakukan tersebut bisa memberikan efek positif bagi kita di dunia, maupun kita akan mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis dikatakan, kalau seandainya kita berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah amalan yang kita lakukan, yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu pun akan kembali kepada kita, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila kita berniat untuk mencari sesuatu yang ada di dunia, untuk mencari kemasyhuran yang ada di dunia, maka ingat bahwasanya itu pun bisa akan kita dapatkan, itu pun akan kita bisa raih, tetapi tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, niat tersebut harus kita biasakan, niat tersebut harus kita lakukan, dan tempatnya niat itu sebenarnya ada di dalam hati. Di samping kita ucapkan, tetapi mahallun niat huwa fil qalbi. Tempat niat itu berada di dalam hati. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan hadis ini bisa memberikan satu pencerahan bagi kita bahwa sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, bukan nanti hanya besar, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, harus kita sertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan seluruh amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita, dan insya Allah suatu saat nanti dengan niat kita yang ikhlas tersebut, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan akan tercapai, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, memberikan semangat kepada kita untuk melakukan apa yang terbaik menurut kita di dunia ini. Semoga itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam rahmatan lil alamin.